Halo guys, Baik, mungkin langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang penentuan harga pelayanan publik. Pemberian pelayanan publik dibiayai melalui dua sumber, yaitu satu pajak. Setiap wajib pajak harus membayar tanpa mempedulikan apakah yang bersangkutan menikmati secara langsung jasa tersebut. Yang kedua yaitu pembebanan langsung kepada masyarakat atau charging for service. Yang kedua ada pelayanan publik yang dapat dijual. Beberapa pelayanan publik dapat dibebankan tarif pelayanannya, misalnya 1. Penyediaan air bersih, 2. Transportasi publik, 3. Jasa pos dan telekomunikasi, 4. Energi dan listrik, 5. Perumahan rakyat, 6. Fasilitas rekreasi, 7. Pendidikan, 8. Jalan tol, 9. Irigasi, 10. Jasa pemadam kebakaran, 11. Pelayanan kesehatan, 12. Pengolahan sampah atau limbah. Pembebanan tarif pelayanan publik pada konsumen dapat dibenarkan karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, adanya barang private dan barang publik. Terdapat 3 jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu 1. Barang private, yaitu barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individual oleh pembelinya, sedangkan yang tidak mengkonsumsi tidak dapat menikmati barang atau jasa tersebut. Contohnya makanan, listrik, dan telepon. Yang kedua yaitu barang publik, yaitu barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Contohnya pertahanan nasional, pengendalian penyakit, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga yaitu campuran antara barang private dan barang publik. Barang-barang kebutuhan masyarakat yang merupakan campuran antara barang private dan barang publik, contohnya pendidikan, pelayanan kesehatan, dan masih banyak lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyediaan layanan publik yaitu 1. Identifikasi barang atau jasa menjadi kebutuhan masyarakat, termasuk barang publik atau barang private. Yang kedua yaitu pihak yang lebih kompeten, lebih efisien untuk menyediakan kebutuhan publik tersebut, itu pemerintah atau swasta. Yang ketiga yaitu kemampuan penyediaan pelayanan publik tertentu kepada sektor swasta dan sektor ketiga. Yang keempat yaitu pelayanan publik yang tidak harus dilakukan oleh pemerintah namun dapat ditangani oleh swasta. Yang kedua ada efisiensi ekonomi. Ketika setiap individu bebas menentukan banyaknya barang dan jasa yang mereka inginkan konsumsi, mekanisme harga memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya melalui 1. Pendistribusian permintaan. Pihak yang mendapatkan manfaat paling banyak harus membayar lebih banyak pula. Yang kedua itu pemberian insentif untuk menghindari pemborosan. Yang ketiga yaitu pemberian insentif pada supplier berkaitan dengan skala produksi. 4. Penyediaan sumber daya pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa atau supply of service. Yang ketiga yaitu prinsip keuntungan. Ketika pelayanan tidak dinikmati oleh semua orang, pembebanan langsung kepada masyarakat yang menerima jasa tersebut dianggap wajar bila didasarkan pada prinsip bahwa yang tidak menikmati manfaat tidak perlu membayar. Jika pembebanan hanya dikenakan kepada masyarakat atau mereka yang diuntungkan kepada pelayanan tersebut. Pemerintah tidak boleh melakukan maksimasi keuntungan. Fee adalah biaya atas perizinan atau lisensi yang diberikan pemerintah. Selanjutnya ada biaya perizinan atau lisensi didasarkan pada 1. Kategori perizinan yang dilakukan. 2. Ada tidaknya keuntungan finansial yang diperoleh pemegang izin atau lisensi atas izin atau lisensi yang dimiliki. Selanjutnya ada argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan. Dasar pembebanan tarif pelayanan yaitu 1. Suatu jasa baik merupakan barang publik maupun barang private mungkin tidak dapat diberikan kepada setiap orang, sehingga tidak adil bila biayanya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut. Kedua,
Suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka sehingga konsumsi publik harus didisiplinkan atau lebih hemat. Misalnya, pembebanan terhadap penggunaan air dan obat-obatan medis. Yang ketiga itu terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan. Misalnya, penggunaan fasilitas rekreasi. Yang keempat, suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara individual maupun industrial. Misalnya, air listrik, jasa pos, dan telepon. Yang kelima, yaitu pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah dan skala permintaan publik atas suatu jasa apabila jasa dan standar pelayanannya tidak dapat ditentukan secara tegas. Selanjutnya ada argumen yang menentang pembebanan tarif pelayanan, yaitu 1. Terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan. Penetapan tarif pelayanan mensyaratkan adanya sistem pencatatan dan pengukuran yang handal. Yang kedua yaitu yang miskin tidak mampu untuk membayar. Kesenjangan ekonomi dan pendapatan yang lebar menyebabkan orang miskin tidak mampu membayar pelayanan dasar. Penyediaan layanan gratis dan subsidi mungkin sia-sia dan kurang efektif. Pendekatan yang terbaik adalah melalui distribusi pendapatan atau lump sum transfer, tapi sulit dilaksanakan di negara berkembang. Yang ketiga adanya eksternalitas, merit good, dan persyaratan legal. Eksternalitas positif atau spillover effects, misalnya tarif pelayanan yang terlalu tinggi membuat masyarakat tidak terdorong untuk menggunakannya. Demikian juga, barang yang dianggap sebagai merit good mungkin lebih baik diberikan secara gratis atau tanpa beban biaya, seperti pendidikan. Selain itu, terdapat peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan pemerintah untuk menyediakan pelayanan tertentu seperti pendidikan dasar 9 tahun, sehingga kebutuhan barang tersebut biasanya dianggap bebas dari beban masyarakat dan tidak perlu ditarik tarif pelayanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, langsung saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai prinsip dan praktek pembebanan. Kesalahan dalam menetapkan tarif pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit anggaran di banyak negara berkembang, menurut Devas tahun 1989. Dalam prakteknya, pelayanan yang gratis menyebabkan insentif rendah, sehingga terkadang kualitas pelayanan menjadi sangat rendah. Misalnya, pemberian kesehatan gratis biasanya kualitasnya kurang memuaskan. Lalu, ada kegunaan pembebanan dalam praktek. Praktek pembebanan pelayanan publik berbeda-beda untuk setiap negara, antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik negara dan antar pemerintah pusat daerah. Charging for service merupakan salah satu sumber penerimaan bagi daerah tertentu. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber, antara lain 1. Pajak, 2. Pembebanan langsung kepada masyarakat atau charging for service, 3. Laba BUMN atau BUMD, 4. Penjualan aset milik pemerintah, 5. Utang, 6. Pembiayaan defisit anggaran atau mencetak uang. Lalu ada data biaya kadang sulit diperoleh dan sulit diperbandingkan, terutama antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik negara. Pada kasus perusahaan negara, hanya net defisit dan surplus yang muncul dalam rekening pemerintah. Seharusnya penyediaan barang publik seperti pertahanan, kesehatan publik, dan jasa kepolisian seharusnya diberikan secara gratis dalam arti dibiayai dari pajak. Sementara itu, penyediaan barang private yaitu jasa untuk kepentingan individu seperti listrik, telepon, transportasi umum ditarik sebesar harga pemulihan biaya totalnya atau full cost recovery price. Untuk barang campuran, mix atau merit good seperti pendidikan menengah, penyembuhan kesehatan, sanitasi disediakan melalui pajak dan sebagian lagi dari tarif. Lalu ada penetapan harga pelayanan, harga yang harus dibebankan. Pemerintah harus memutuskan besaran
harga pelayanan yang dibebankan pada masyarakat. Aturan yang biasa dipakai adalah bahwa beban atau charge dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut atau full cost recovery. Ada 4 kesulitan menghitung biaya total. Yang pertama, tidak tahu secara tepat besarnya biaya total atau full cost untuk menyediakan suatu pelayanan. Kedua, sangat sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi. Yang ketiga, tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. 4. Penentuan biaya yang harus diperhitungkan. Apakah hanya memasukkan biaya operasi langsung atau current operation cost atau ditambah dengan biaya modal atau capital cost. Lalu ada penetapan harga pelayanan publik dengan menggunakan marginal cost pricing. Setidaknya harus mempertimbangkan 1. Biaya operasi variabel atau variable operating cost. Yang kedua, semi variable overhead cost seperti biaya modal atas aktiva yang digunakan untuk memberikan pelayanan. Yang ketiga, biaya penggantian atas aset modal yang digunakan dalam penyediaan pelayanan. Dan yang keempat, biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Selanjutnya ada permasalahan marginal cost pricing. 1. Sulit memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa-jasa tertentu. Dalam praktek, kadang biaya rata-rata atau average cost digunakan sebagai pengganti walaupun hal ini menyimpang dari syarat ekonomis dan efisiensi. Yang kedua, penentuan harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek atau short run marginal cost atau biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost. Yang ketiga, marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. Yang keempat, konsep kewajaran digunakan untuk A. Hanya mereka yang menerima manfaat yang membayar. B. Semua konsumen membayar sama tanpa memandang perbedaan biaya dalam menyediakan pelayanan tersebut. Yang kelima, eksternalitas konsumsi seperti manfaat kesehatan umum dari air bersih untuk minum dan mandi dapat secara signifikan merubah efisiensi harga yang ditentukan oleh marginal cost. Yang keenam, pertimbangan ekuitas mensyaratkan yang kaya membayar lebih paling tidak untuk jasa seperti air, di mana terdapat beberapa macam bentuk diskriminasi harga seperti tarif progresif yang mungkin digunakan. Selanjutnya ada kompleksitas strategi harga. 1. Two-part tariffs. Banyak kepentingan publik seperti listrik dipungut dengan two-part tariffs, yaitu fixed charge untuk menutupi biaya overhead atau biaya infrastruktur dan variable charge yang didasarkan atas besarnya konsumsi. 2. Peak load tariff. Pelayanan publik dipungut berdasarkan tarif tertinggi. 3. Diskriminasi harga. Hal ini adalah salah satu cara untuk mengakomodasi pertimbangan keadilan atau equity melalui kebijakan penetapan harga. Yang keempat ada full cost recovery, harga pelayanan didasarkan pada biaya penuh atau biaya total untuk menghasilkan pelayanan. Penetapan harga berdasarkan biaya penuh atas pelayanan publik perlu mempertimbangkan keadilan, equity, dan kemampuan publik untuk membayar. Yang kelima, harga di atas marginal cost. Dalam beberapa kasus sengaja ditetapkan harga di atas marginal cost seperti tarif parkir mobil, adanya beberapa biaya perizinan atau lisensi fee. Selanjutnya ada taksiran biaya. Penentuan harga dengan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya adalah berdasarkan pada usaha penaksiran biaya secara akurat. Hal ini melibatkan beberapa pertimbangan sebagai berikut. 1. Opportunity cost untuk staf, perlengkapan, dan lain-lain. 2. Opportunity cost of capital. 3. Accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to society atau opportunity cost. Yang keempat, polling ketika biaya berbeda-beda antar setiap individu. Prinsip biaya memberikan dasar yang bermanfaat bagi penentuan harga di sektor publik. Lalu di sini ada daftar pusaka dari Chen L tahun 2022 menentukan harga layanan publik di era digital, diperoleh dari Procus e-book sentral, diakses pada 12 Mei 2025 dan berikut linknya. Lalu ada Mardiamos tahun 2009, akuntansi sektor publik edisi 4, Yogyakarta, penerbit Andi. Itu dia penjelasan dari materi mengenai harga pelayanan publik yang bisa kelompok 7 sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sekian, terima kasih.